Shalom, jumpa kembali dengan saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada perenungan kita hari ini saya akan mengajak kita merenungkan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi saya hanya membaca satu ayat saja dari bagian ini. Saya akan membacakan ayat yang ke-9 dari Injil Lukas pasal yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya ulangi sekali lagi. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku, dalam perenungan kita hari ini saya mengajak kita merenungkan, yaitu mungkinkah Tuhan mendengarkan doa? Mungkinkah Tuhan mendengarkan doa? Saudara, seringkali muncul keraguan di hati seseorang, apakah Tuhan mendengarkan doanya atau tidak? Mengapa? Karena ketika ia sudah berdoa 1-2 hari atau 1-2 minggu atau 1-2 tahun, doanya sepertinya belum dijawab oleh Tuhan, sehingga hati sudah mulai gusar dan merasa kecewa, mungkin merasa mengapa kok seperti ini, seperti Tuhan belum mendengarkan. Nah, pada hari ini saya ingin menegaskan bagi saudaraku sekalian bahwa setiap doa anak-anaknya yang mengasihi Dia dan yang dikasihinya, Tuhan pasti mendengarkan. Nah, saudaraku sekalian, mengapa saya katakan demikian? Sebab di dalam bagian firman Tuhan yang telah kita bacakan, khususnya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, ada sebuah analogi yang Tuhan sampaikan untuk menjelaskan bagaimana Tuhan menjawab doa yang anak-anaknya sampaikan. Tadi dengan tegas ayat 9, kita perlu meminta. Kalau orang yang meminta akan diberikan, mencari akan mendapat, mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Nah, lalu pertanyaannya, dasar apa saya harus yakin bahwa Tuhan mendengarkan doa yang kunaikkan kepadanya? Analogi yang Tuhan Yesus sampaikan dalam bagian ini adalah, pertama dia berkata, seperti seorang sahabat. Ketika seorang sahabat ini didatangi oleh sahabat yang lain, atau seseorang yang didatangi oleh sahabatnya di tengah malam, untuk meminta makanan kepadanya. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata dalam bagian ini, sebagai seorang sahabat, kalau rumahnya diketuk pada malam hari ini oleh seorang sahabat yang lain datang meminta pertolongan, dia akan membuka pintu karena yang datang itu adalah sahabatnya. Dan minimal kalau ia tidak membuka pintu karena itu adalah sahabat, mungkin dia mengantuk, dia harus malu kepada sahabatnya. Karena mereka mempunyai ikatan persahabatan, sehingga kalau dia mengingkari ikatan persahabatan itu, ia harus malu terhadap sahabat yang datang minta tolong di malam hari jika ia tidak membuka pintu terhadap sahabatnya itu. Nah, Tuhan Yesus memberikan sebuah dasar dari dia mendengarkan doa dan keluhan anak-anaknya, karena ia adalah sahabat saudara dan saya. Seperti ada satu pujian berkata, Yesus adalah sahabat yang sejati. Mungkin saudara dan saya seringkali menyanyikan pujian ini, dan kita mungkin hafal lirik-lirik dari pujian, Yesus sahabat yang sejati. Tapi kenyataannya, pernahkah kita tanam di hati ini bahwa Yesus yang adalah sahabat, Ia pasti akan mendengarkan doa kita kalau kita benar menjadi sahabat baginya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, mungkinkah kita ini sahabatnya atau bukan? Atau kita hanya mengenal Yesus saja dan bukan menjadi sahabatnya? Sebab kalau kita benar-benar sudah menjadi sahabatnya, maka pasti Yesus berkata, Dia akan datang membuka pintu kapanpun saudara akan datang kepadanya. Nah, yang kedua, di dalam bagian firman Tuhan ini berkata, dia mengisahkan, analogikan dirinya dengan saudara dan saya sebagai anak-anaknya adalah hubungan bapa dengan anak. Hubungan bapa dengan anak. Saudara, bagaimana intimnya hubungan bapa dengan anak? Yaitu hubungannya adalah kasih sayang.
Kasih sayang karena begini, dia mencoba menjelaskan, adakah di antara kamu kalau anaknya meminta telur diberikan batu? Atau kalau anaknya meminta ikan diberikan kalajengking? Kalau anaknya meminta roti diberikan batu? Kamu tidak mungkin melakukan itu kepada anak-anakmu, karena kamu mengasihi anak-anakmu. Yesus berkata demikian. Kalau kamu betul mengasihi anak-anakmu, maka kamu akan pasti memberikan yang terbaik kepada anak-anakmu. Nah, Yesus membuat sebuah perbandingan. Kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di surga yang jauh lebih baik dari Bapa yang ada di dunia. Ia akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, saudaraku sekalian, hubungan ayah dengan anak atau Bapa dengan anak, maka Bapa ini akan mengusahakan hal yang terbaik dan yang sangat baik bagi anak-anaknya. Apapun yang akan terjadi, tetap yang terbaik yang ia berikan kepada anak-anaknya. Nah, apakah saudara sungguh menjadi anak Tuhan? Apakah kita sungguh telah menjadi anak Tuhan? Apakah dia sudah sungguh menjadi Bapamu? Kalau benar-benar sungguh, maka doamu pasti akan dia dengar. Karena kita adalah anaknya dan dia adalah Bapa kita. Nah, saudara, oleh karena itu, mungkinkah Tuhan mendengarkan doaku? Mungkin dan pasti. Kenapa? Karena kita adalah sahabat dalam hidup ini, sahabat Kristus. Dan Kristus adalah sahabat kita. Yang kedua, Kristus adalah Bapa kita. Kita adalah anaknya. Maka dasar itulah doa kita didengarkan olehnya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan mintalah, maka kamu akan diberikan. Nah, saudaraku sekalian, dalam hidup ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan bagi saudara. Jalin hubungan yang manis dengan Tuhan, hubungan sebagai sahabat. Jalin hubungan yang intim dengan Tuhan, sebagai hubungan Bapa dengan anak. Dan kalau hubungan itu telah terjalin intim, percayalah bahwa apa yang kita doakan, Bapa mendengarkannya. Dan dia menjawabnya tepat pada waktu yang ia telah tentukan. Kiranya saudara dan saya diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.